Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pemaparan materi yang telah diberikan selama 6 minggu terakhir ini oleh mentor saya eh, tentang Ma'rifatul Insan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Apriyadi dari kelas C2 Akuntansi. Saya NPM saya 10221127. Saya dari SIS tim di Bandung. Nah, teman-teman, sebelumnya Ma'rifatul Insan ini terbagi dalam 5 pembahasan. Ada 5 pembahasan. Yang pertama, Ta'arif al-Insan, pengenalan manusia. Yang kedua, Hakikatul Insan, hakikatnya manusia. Yang ketiga, Tohatul Insan, potensi manusia. Yang keempat, Nafsul Insan, nafsu manusia. Dan yang terakhir ada Sifatul Insan atau sifatnya manusia. Lanjut ke pembahasan pertama, teman-teman. Ta'arif al-Insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan makhluk yang ada di muka bumi. Menurutnya, derajat manusia ini yaitu yang paling tinggi. Bahkan Allah sekalipun menyuruh kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Nah, manusia ini tercipta dari 2, yaitu tanah dan ruh. Pertama, tanah. Dia yang membuat segala sesuatu dan dia diciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran Surat As-Sajjad ayat 7. Dia di sini adalah Allah yang Maha Kuasa, teman-teman. Dan yang kedua, ruh. Merupakan zat yang tak terlihat. Fungsi utama ruh ialah untuk merasakan, meyakini, dan memutuskan. Jadi, ruh di sini ditiupkan ke jasad supaya manusia bisa hidup. Nah, teman-teman, manusia terdiri dari 3 namanya. Bagi dalam 3. Yang pertama, ada hati atau kalbu, terletak di al-azmu, yaitu tekad, keputusan, niat, dan rencana yang bersumber dari keyakinan. Atau di sini dalam artian takwa berasal dari sini ya, teman-teman. Yang kedua ada akal atau al-akal, karunia Allah terbesar bagi manusia karena akal lah yang manusia bisa menjadi makhluk spesial. Yang ketiga ada jasad sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Nah, jadi jasad ini pemutus keputusan antara hati dan akal. Kalau hati itu takwanya berada, jadi berawal dari hati baru kepikiran, gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya, untuk apa sih manusia diciptakan? Tentunya manusia diciptakan untuk 2 tujuan, yaitu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi padaku. Tersirat bahwa di sini manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah atau bersujud kepada Allah, menjalankan semua perintah yang Allah berikan. Dan yang kedua, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di muka bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Maksudnya, manusia itu diciptakan untuk jadi pemimpin, khalifah. Jadi gitu ya teman-teman ya, dijadikan untuk pemimpin. Selanjutnya materi pertemuan kedua, yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia ini terbagi dalam 5, yaitu makhluk, sifat makhluk, alal fitrah, berada di atas fitrah. Di sini manusia sifatnya lemah, bodoh, dan fakir. Sebelum dilahirkan atau pas dilahirkan itu lemah, bodoh, dan fakir. Pada dari itu dimuliakan, ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, ditundukkan alam padanya. Yang ketiga, dibebankan untuk beribadah yang tadi dibahas sebelumnya dan menjadi khalifah. Dan tentunya manusia bebas memilih
Tapi bebas memilih ini sesuai dengan ajaran Islam, karena kita adalah agama Islam, teman-teman. Sesuai yang diperintahkan oleh Allah SWT. Karena dari itu, pasti ada ganjarannya. Ganjaran yang kita dapatkan tentang bebas memilih ini adalah surga untuk kebaikan dan neraka untuk keburukan. Jadi, semuanya diputuskan atau terputuskan oleh diri kita sendiri ya, teman-teman. Selanjutnya, materi pertemuan ketiga yaitu Taqatul Insan, potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Nah, potensi manusia ini tuh bagi dalam 3, yaitu pendengaran, penglihatan, dan potensi hati. Kita memiliki hati ya teman-teman ya, maka dari itu harus dijaga perasaannya, baik perasaan diri kita atau perasaan orang lain. Dalam pendengaran, menurut pandangan Islam, pendengaran ialah untuk mendengarkan ajaran Allah dan disampaikan oleh Rasulullah. Maksudnya di sini, kita itu mendengarkan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk atau memburukan orang, karena itu sifat yang tidak dimuliakan atau tidak disenangi oleh Allah. Yang kedua, penglihatan. Allah memberikan mata sebagai anugerah supaya melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta. Tentunya melihat ini tuh dalam hal yang baik. Kenapa memandang alam semesta? Ya, terhadap hal-hal yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga ada potensi hati. Hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, akal, dan nafsu kita. Tanpa hati, kita jadi kebingungan teman-teman. Apakah kita memutuskan bagaimana nih? Potensi hati itu sangat penting teman-teman. Karena dari itu apapun dimulai dari hati. Dari mata turun ke hati. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa ya? Tanggung jawab itu kesadaran diri atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja harus beralasan dari dalam hati atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan cara apa? Ada 2 cara, ada cara amanah dan khianat. Amanah, kita akan mengamanahkan apa yang diberikan Allah dengan jalannya Allah, suatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Atau kita mau dengan cara khianat, manusia dalam golongan ini menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah di jalan yang salah. Nauzubillahi min dzalik ya teman-teman ya. Kita diberikan kemuliaan itu untuk berjalan yang amanah. Selanjutnya, materi pertemuan yaitu nafsul insan. Nah, nafsul insan ini atau nafsu manusia. Roh atau nyawa dari seseorang darah, niat, dan kehendak atau keinginan, kehendak hati yang kuat. Jiwa manusia dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ruh di atas hawa nafsu, di mana kecenderungan untuk berzikir setiap saat keadaan dalam rangka mengontrol diri. Jadi selalu ingat akan yang dilarang oleh Allah, selalu ingat Allah dalam hari-harinya. Yang kedua, ruh tarik menarik dengan hawa nafsu. Dalam artian, di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah nafsu lawama ana, nafsu selalu nafsu. Yang ketiga, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu, ialah istilah nafsu amatul bisu, nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan. Jadi berbuat keburukan setiap saat. Auzubillah ya teman-teman ya, kita dikasih umur, dikasih penglihatan, dikasih mata, potensi, pokoknya kita udah sempurna, tapi kita mengikuti hawa nafsu itu hal yang tidak mungkin tentunya. Jadi hindarkan hal-hal yang berbau akan keburukan ya teman-teman ya. Selanjutnya yang kelima dan yang terakhir yaitu sifat manusia. Sifat adalah batin manusia yang mempengaruhi pikiran, budi pekerti, dan tingkah laku atau tabiat manusia tersebut. Dalam tingkah laku ini ada 2, ya, kebaikan dan keburukan. Nah,
Allah memberikan dua jalan. Ada jalan fujur, jalan yang Allah murkai. Orang yang memilih jalan ini termasuk orang-orang yang hina, dan derajatnya paling rendah, jadi dipandang sebelah mata sama Allah. Yang kedua, jalan takwa, yang tentunya diridhoi oleh Allah. Orang yang memilih jalan ini termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, gimana nih biar kita tuh tahu takwa atau fujurnya kita? Ini ada contoh dari takwa dan contoh dari fujur. Teman-teman yang ingin bertakwa pasti selalu bersyukur, selalu jujur, bersabar, bijaksana, dapat dipercaya, santun, lemah lembut, dan juga penyayang, ya teman-teman. Selalu saling menyayangi satu sama lain. Contoh yang buruk di pandangan Allah yaitu fujur, yaitu contoh seperti berkeluh kesah, gelisah, kufur, zolim, munafik, dan juga pelit. Nah, jangan ada sedikit pun hal yang fujur di dalam hati kita, maupun dalam pikiran kita. Dijauhkan, ya teman-teman. Alhamdulillah, karena ganjarannya akan sangat buruk. Cita-cita tertinggi kita untuk masuk surga akan tidak terkabul gara-gara kita memiliki salah satu sifat fujur yang kita miliki, ya teman-teman. Nah, itu saja bahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.